Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari kelas diagram. Ya, seperti yang saya jelaskan dulu di materi awal OOP ya, tidak mungkin kita membicarakan OOP tanpa membahas kelas diagram. Karena OOP itu tidak mungkin terlepas dari kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan kelas. Ya, misal ada satu kotak seperti itu ya, gambar kotak. Itu adalah satu buah kelas diagram. Itu adalah satu buah kelas ya, satu buah kelas menggambarkan satu buah kelas ya, di mana satu kotak itu ada beberapa bagian. Ya, bagian pertama, baris pertama itu menunjukkan nama kelasnya. Kemudian bagian kedua itu menyatakan daftar atribut, variabel dan konstanta yang dimiliki. Bagian ketiga, baris ketiga itu adalah metode atau fungsi-fungsi yang ada dalam kelas tersebut. Ya, untuk nama kelas satu kotak itu tadi adalah satu buah kelas diagram, satu buah kelas ya. Bagian pertama, baris pertama itu adalah nama kelasnya. Kita sudah tahu nama kelasnya, berarti kita sudah bisa mendeklarasikannya menjadi sebuah source code, kode program. Bagaimana ya caranya? Seperti yang sudah dicoba dalam praktikum ya. Public class user. Nama kelasnya adalah user dan deklarasi sebuah kelas itu diawali dengan modifier, diikuti dengan kata kunci kelas, kemudian identifier-nya. Identifier atau nama kelasnya. Diikuti dengan kurung kurawal. Nah, di sini identifier-nya atau nama kelasnya adalah user, berarti public class user. Seperti itu. Misal contoh lain, jika ada satu kelas diagram dengan nama kelasnya adalah login form. Bagian pertama dituliskan login form, berarti jika diimplementasikan menjadi public class login form. Contoh lagi, nasabah. Di bagian pertama dituliskan nasabah, berarti implementasinya nanti akan menjadi public class nasabah. Seperti itu. Jika seperti ini bagaimana? Harusnya kalian sudah tahu bagaimana implementasinya nanti ke dalam sebuah source code. Oke. Kemudian untuk bagian kedua itu adalah atribut ya, daftar atribut. Misal kelas user yang tadi kita bahas itu memiliki dua buah atribut, dua buah variabel, ya, name dan password. Untuk variabel name, dia modifiernya adalah public ya, tanda plus di depan kata name itu adalah modifier. So, plus itu berarti public. Kemudian setelah titik 2 itu ada string. String itu adalah tipe data dari variabel name. Ya, jadi untuk password dia plus juga, berarti public juga. Kemudian tipe datanya adalah string. Jika diimplementasikan ke dalam source code, maka menjadi seperti ini. Public string name, titik koma. Cukup seperti itu. Jadi public string name, public didapatkan dari tanda plus, string itu setelah titik 2 didapatkan setelah titik 2 ya. Sebelum titik 2 itu adalah identifier-nya. Berarti name itu adalah identifier, titik 2 string itu adalah tipenya. Seperti itu. Oke. Untuk yang password seperti itu, public string password. Contoh lain, nasabah ya. Misalkan nasabah memiliki 3 buah variabel, saldo, ID dan rekening. Maka implementasinya menjadi untuk saldo public long saldo, tipenya adalah long di situ ya. Kemudian untuk ID tipenya adalah string, public string ID. Untuk rekening dia public string rekening. Seperti itu. Ya, contoh lain, misal ada kelas mahasiswa memiliki 3 buah variabel NRP, nama dan jurusan. Kemudian bagaimana implementasinya dalam bahasa Java? Harusnya kalian sudah bisa menebak bagaimana implementasinya dalam sebuah source code. Oke, bagian ketiga adalah metode ya, daftar metode atau fungsi yang dimiliki oleh kelas tersebut. Di baris ketiga letaknya. Sama
mirip dengan atribut ya, tanda plus di depan itu menyatakan bahwa, metode itu public. Kemudian setelah tanda plus itu adalah identifier. Identifier sebuah metode itu, selalu diikuti dengan kurung, kurung biasa ya, kurung buka, kurung tutup. Itu, identifier dari sebuah metode. Begitu juga untuk pemanggilan metode ya dalam source code kita juga harus menyertakan kurungnya, seperti itu. Nah, setelah kurung buka, kurung tutup, ada titik dua. Setelah kurung tutup ada titik dua. Di sebelah kanan titik dua itu adalah tipe, return type dari metode tersebut. Return type dari metode tersebut. Jadi modifier sudah ada, rumusnya kan modifier, kemudian return type, kemudian identifier atau nama metode. Diikuti dengan kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi implementasinya bagaimana untuk kelas user ini? Ya, ada dua buah metode ya, getName dan setName. Misal public class user ada public string name tadi ya, ada public string password. Jika diimplementasikan maka menjadi seperti ini metodenya. Public string getName, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Di sini statementnya masih kosong. Belum ada isi dari metode yang dibuat. Oke. Di dalam kurung kurawal memang masih kosong, tidak ada isinya ya. Tapi di dalam kurung yang biasa kenapa juga kosong? Karena di dalam kelas diagram sudah dituliskan bahwa metode getName tidak memiliki argumen input data variabel input. Oke. Untuk yang setName bagaimana? Maka dia akan menjadi public void setName kurung buka. Di situ ada variabel yang dibutuhkan, ada argumen yang dimiliki oleh setName, yaitu variabel name dengan tipe string. Jadinya string name, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadilah kelas user lengkap dengan atribut dan juga metodenya. Oke. Ya, contoh kedua, nasabah yang sudah dibuat tadi ya. Nasabah ini memiliki metode saving dan withdraw. Jika diimplementasikan bagaimana dalam source code ya? Ada variabel saldo, ID, ada rekening. Metode saving jika diimplementasikan menjadi seperti ini, public void saving ya. Return value-nya adalah void di belakang ya, titik 2 void. Kemudian saving nama metodenya, kurung buka, kurung tutup. Di dalam kurung itu adalah daftar argumennya. Di situ ada satu buah argumen ya, input bernama value dengan tipe long. Implementasinya menjadi long value. Untuk yang withdraw bagaimana? Tidak jauh beda dengan yang saving. Public boolean withdraw long value. Seperti itu. Oke. Lalu untuk mahasiswa bagaimana? Sama seperti yang di nama kelas, atribut, di metode. Saya yakin kalian juga sudah tahu bagaimana implementasinya dalam source code. Oke. Tadi sudah sedikit dibahas ada modifier di dalam kelas diagram. Ada 4 buah modifier yang digunakan ya, yaitu public, private, protected, dan default. Ya. Public itu menggunakan tanda plus di dalam kelas diagram. Untuk tanda minus itu implementasinya dalam source code adalah private ya. Tanda pagar implementasinya protected dalam sebuah kelas diagram ya. Kemudian tanda cacing atau biasa disebut dengan tilde ya, itu default. Implementasinya dalam source code itu kosong ya, tidak dituliskan modifiernya ya. Di Java jika tidak dituliskan modifiernya itu berarti default. Ya. Tandanya di dalam kelas diagram bisa menggunakan tilde, cacing atau dikosongi. Seperti itu. Oke. Contohnya di dalam kelas diagram ya, misal ada kelas mahasiswa, untuk public NRP, private nama, protected jurusan, kemudian yang default adalah wali. Seperti itu.
mengimplementasinya dalam sebuah kelas diagram. Oke, itu materi, mengulang ya, mengulang materi ulangan dari, dasar OOP yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, ya. Setelah kita memahami bagaimana itu kelas diagram ya, satu kotak itu melambangkan apa, bagian-bagian dalam satu kotak itu apa saja, baris pertama apa, baris kedua apa, baris ketiga apa, kemudian bagaimana mengimplementasikan kelas diagram itu menjadi source code, ya, dan sebaliknya. Kemudian, eee, ada yang namanya relationship dalam kelas diagram. Ada hubungan relasi antar kelas, karena kita tidak mungkin membuat sebuah program, sebuah aplikasi hanya satu buah kelas, ya. Ciri sebuah aplikasi yang menggunakan, mengimplementasikan Object Oriented Programming dengan baik, OOP dengan baik, itu, eee, akan semakin banyak kelas yang terbentuk, akan semakin banyak kelas yang, dituliskan, sehingga, eee, akan banyak relasi antara kelas-kelas yang sudah dibuat itu, ya. Oke, eee, relationship dalam kelas diagram itu ada 6 ya, seperti yang terlihat dalam slide, ada dependensi, asosiasi, agregasi, komposisi, inheritance, atau generalization, kemudian realization atau implementation. Ada 6. Untuk inheritance sudah pernah digunakan ya, extend, boleh dituliskan kata kunci extend di panahnya ya, boleh tidak. Kemudian itu maksudnya adalah inheritance atau generalization. Tandanya seperti itu, garisnya tegas, panahnya tertutup, dan, anak panahnya berwarna putih. Kemudian untuk realization atau implementation itu juga sudah dibahas di, mmm, pernah digunakan di materi, apa, mmm, implementation, di materi interface, mohon maaf. Jadi sudah pernah dibahas di materi interface, ya. Interface itu, antar interface, dia bisa menggunakan extend, tapi, sebuah kelas yang mengimplementasikan sebuah interface, dia menggunakan relasi yang terakhir itu yang paling bawah, yaitu implementation atau realization. Berarti kelas tersebut dia merealisasikan interface yang digunakan atau mengimplementasikan sebuah interface, seperti itu. Ya, 2 relasi itu sudah pernah digunakan sebelumnya. Tapi bagaimana dengan 4 relasi yang atas ya, ada dependensi, asosiasi, agregasi, dan komposisi, kita akan bahas sekarang. Yang pertama adalah dependensi. Contohnya seperti ini, ya. Ada mahasiswa, ada kelas tugas. Ya, mahasiswa, di dalamnya ada variabel NRP nama jurusan. Kemudian di tugas dia ada ID dan nama. ID tugas dan nama tugasnya, ya. Tugas memiliki metode get nama dan set nama, oke. Kemudian mahasiswa tadi memiliki metode kerjakan tugas, ya. Metode kerjakan tugas itu memiliki sebuah argumen input, dia membutuhkan sebuah input, eee, tugas, input tugas, argumen tugas dengan tipe tugas, oke. Tapi di sini tidak ada variabel global, bertipe tugas di dalam kelas mahasiswa. Dia hanya menjadi argumen di dalam sebuah kelas, yaitu kelas mahasiswa, ya. Nah, relasi antara mahasiswa dan tugas ini dia menggunakan dependensi, oke. Implementasinya bagaimana? Implementasinya seperti yang di bawah ya, kelas mahasiswa,
ada 3 buah variabel, NRP, nama, dan jurusan. Kemudian ada metode public void kerjakan tugas. Di dalam metode kerjakan tugas itu membutuhkan argumen tugas. Ya. Nah, metode ini hanya menerima objek bertipe tugas. Entah siapapun yang memanggil metode ini nanti, ya, dia harus mengirimkan objek bertipe tugas. Siapapun dia dikirimkan ke dalam metode itu. Jadi, jika kelas mahasiswa ini hanya menerima saja objek itu, maka dia menggunakan dependensi. Yang meng-create objeknya, yang menginstansiasikan objeknya itu bisa kelas yang lain. Seperti itu. Oke, untuk keterangannya ya. Metode kerjakan tugas memiliki sebuah parameter input berupa objek bertipe tugas. Oke. Objek ini hanya menjadi variabel lokal dalam metode kerjakan tugas. Ya. Di luar metode itu, dia tidak dikenali tugas. Ya. Dia hanya dikenali di dalam metode kerjakan tugas saja. Dia menjadi variabel lokal di dalam metode kerjakan tugas. Oke. Kemudian di dalam kelas mahasiswa tidak ada creational atau instansiasi objek tugas baru. Oke. Tidak ada creational atau instansiasi objek tugas baru. Tidak ada new tugas di dalam kelas mahasiswa. Ya. Jadi, dia hanya menerima objek yang sudah jadi, yang sudah diinstansiasikan, dia tinggal menerima, tinggal menggunakan saja. Ya. Maka dari itu, relasinya antara mahasiswa dan tugas ini adalah dependensi. Seperti itu. Oke. Kemudian relasi yang kedua adalah association. Kalau dependensi tadi hanya menerima saja, ini levelnya lebih tinggi. Asosiasi ini relasinya lebih dekat di antara dua kelas itu. Ya. Contohnya ada mahasiswa, ada jurusan. Ya. Jurusan dia memiliki nama dan ID, ya ada metode set nama, get nama. Kemudian kelas mahasiswa memiliki variabel global bernama jurusan. Ya, dengan tipe jurusan. Dia sudah menjadi variabel jurusan, menjadi variabel global di dalam kelas mahasiswa. Ya, dengan tipe jurusan. Kemudian di metode set jurusan ada ada argumen ya, input parameter yang dibutuhkan oleh set jurusan, yaitu objek bertipe jurusan. Ya. Kemudian ada metode get jurusan juga yang mereturn objek jurusan. Oke, implementasinya seperti source code yang ada di bawahnya ya. Kelas mahasiswa ada variabelnya NRP, nama, dan jurusan. Ya, jurusannya di bold, itu menandakan objek yang merupakan relasi dengan kelas jurusan ya, bertipe jurusan. Ya. Dia bukan hanya saja menerima, kalau di dependensi tadi kan dia hanya entah siapa yang meng-create kelas mahasiswa, dia hanya menerima tugas ya. Tugasnya diterima, kemudian diolah di dalam metode kerjakan tugas saja. Di luar metode itu dia sudah tidak dikenali. Dia menjadi variabel lokal. Nah, di sini objek jurusan yang diterima oleh metode set jurusan ya, entah siapapun yang meng-create, entah siapapun yang menginstansiasikan, metode set jurusan hanya menerima objek jurusan, kemudian disimpan ya, di-assign ke dalam objek jurusan yang menjadi variabel global di kelas mahasiswa. Bukan hanya menerima saja dan dikenali sebagai variabel lokal, tapi dia disimpan sebagai variabel global juga di dalam kelas itu. Maka dia statusnya meningkat, bukan hanya menerima dan menggunakan, tapi dia juga menyimpan menjadi variabel global. Ya, itu keterangannya. Jurusan menjadi sebuah objek dalam kelas mahasiswa. Jurusan menjadi variabel global
dalam kelas mahasiswa. Namun kelas mahasiswa tidak melakukan instansiasi objek jurusan, ya. Tidak ada instansiasi objek jurusan, ya. Tidak pernah ada tulisan new jurusan, tidak melakukan new jurusan di dalam kelas mahasiswa. Dia hanya menerima saja, kemudian di-assign ke dalam jurusan yang dimilikinya. Oke. Yang melakukan instansiasi objek bertipe jurusan itu adalah kelas yang lain. Ya, mungkin tes kelasnya nanti. Kelas mahasiswa menerima objek jurusan ini dari kelas lain dan meng-assign objek tersebut dalam objek jurusan miliknya sendiri. Jadi statusnya dia sekarang meningkat, bukan hanya menggunakan, tapi dia juga menyimpannya menjadi variabel global di dalam dirinya. Maka relasinya adalah asosiasi. Seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah relasi aggregation. Lebih meningkat lagi sekarang. Dari dependensi, asosiasi, dia lebih lebih ketat hubungannya sekarang. Nah, di agregasi lebih ketat lagi, ya. Misal ada kelas mahasiswa dengan kelas e-money, ya, e-money. Di dalam kelas mahasiswa ada variabel global, ya, dengan tipe e-money. Ya, berarti minimal dia sudah menjadi menjadi asosiasi. Ya, karena sudah ada variabel global di situ. Minimal dia adalah asosiasi. Nah, kemudian ada metode activate e-money, ada metode isi saldo, ada metode ambil saldo, ya. Jika diimplementasikan public e-money, ya, misalkan di dalam activate e-money itu melakukan kreasi atau instansiasi objek e-money-nya, jadi diaktifkan, ya. Misal this e-money sama dengan new e-money, maka dia sudah menjadi objek aktif e-money. Oke. Nah, dengan adanya instansiasi objek e-money di dalam kelas mahasiswa, maka dia bukan hanya asosiasi saja, ya. Asosiasi sudah tercapai dia bahwa ada variabel global di situ. Nah, sekarang dia bukan hanya variabel global saja, tapi ada pemanggilan new, ya, ada new e-money, ya. Entah itu kapan dipanggil, bisa saat kelas mahasiswa itu di-create, dia juga diaktifasi, bisa jadi dia sudah jadi mahasiswa lama, di tengah perjalanan mahasiswanya, tahun kedua, tahun ketiga baru diaktifasi e-money-nya, bisa jadi. Ya, tapi yang jelas mahasiswa itu mengaktifkan e-money, dan e-money itu milik mahasiswa itu sendiri. Oke, seperti itu. Keterangannya seperti ini, ya. Ini adalah contoh agregasi versi yang pertama. E-money menjadi sebuah objek dalam kelas mahasiswa, kemudian e-money menjadi variabel global dalam kelas mahasiswa ini, dan kelas mahasiswa melakukan instansiasi objek e-money, ya, melakukan instansiasi objek e-money di dalam dirinya. Ini agregasi yang versi pertama. Ada lagi agregasi yang versi kedua. Misal ada mahasiswa dan karya. Ya, di dalam kelas mahasiswa tidak ada variabel global bertipe karya, ya. Tapi coba dilihat di dalam metode membuat karya dan pamer karya, ya, dibuat sebuah objek, ya, dilakukan instansiasi objek karya dengan memanggil new karya. Oke, ketika sudah dipanggil new, ya, ada kata kunci new dipanggil, berarti kelas ini mahasiswa dia pasti minimal adalah agregasi kepada kelas yang di-create new tadi. Dia agregasi kepada kelas yang di-create new tadi. Di sini, dalam kasus ini, mahasiswa agregasi terhadap karya. Karena ada kata kunci new yang dipanggil di dalam
kelas mahasiswa. Seperti itu. Oke, ini adalah versi yang kedua ya, karya menjadi sebuah objek atau variabel lokal dalam metode pada kelas mahasiswa. Karya tidak menjadi variabel global dalam kelas mahasiswa, tapi kelas mahasiswa melakukan instansiasi objek emane, maaf bukan emane ya seharusnya, tapi karya, melakukan instansiasi karya. Berarti dia sudah menjadi agregasi, seperti itu. Oke. Kemudian relasi yang keempat adalah komposisi, composition. Ini relasinya, lebih erat lagi, ya. Nanti di akhir akan saya jelaskan maksudnya apa, erat dan tidak itu. Oke, komposisi itu, ya, jadi seperti ini, misal mahasiswa dia memiliki smart card dan email, ya, smart card dan email. Jika dia berkomposisi terhadap smart card dan email, ya, berarti dua buah objek ini, dua buah variabel ini harus sudah ada, harus sudah tercreate dan terinstansiasi ya saat kelas mahasiswa itu dibuat ya. Berarti eh, instansiasi dari smart card atau inisialisasi dari smart card dan email itu berada di dalam mahasiswa, di dalam konstruktor mahasiswa. Ya. Contohnya seperti itu. Ya, misal untuk yang smart card ya, dia instansiasinya di dalam konstruktor this smart card sama dengan new smart card. Untuk yang email langsung ya, deklarasi sekaligus instansiasinya. Public email, email sama dengan new email. Berarti ketika mahasiswa di-create, dia sudah punya email yang aktif, dia punya smart card yang aktif. Ya. Jika relasinya seperti ini, maka mahasiswa ini, komposisi dari mahasiswa itu, dia memiliki smart card dan email. Tidak bisa dikatakan mahasiswa yang utuh kalau dia belum memiliki smart card dan email. Seperti itu. Kalau dia mahasiswa, memang mahasiswa, maka dia harus memiliki smart card dan email. Seperti itu. Oke. Smart card dan email menjadi variabel global dalam kelas mahasiswa. Terjadi instansiasi smart card dan email dalam kelas mahasiswa. Instansiasi new smart card, new email. Instansiasi dilakukan di dalam konstruktor ataupun bersamaan dengan deklarasi objeknya. Ketika kelas mahasiswa menjadi objek aktif, maka objek smart card dan email sudah harus diinstansiasikan. Mahasiswa belum lengkap jika belum memiliki smart card dan email. Seperti itu. Oke, relasi yang kelima itu adalah inheritance ya, sudah pernah kita gunakan inheritance atau generalisasi ya, atau extend kata kuncinya. Oke, inheritance itu adalah pewarisan antara kelas parent terhadap child-nya, disebut juga extend. Kemudian yang diwariskan adalah semua variabel dan metode yang dimiliki oleh parent ya. Yang tidak diwariskan adalah konstruktor, variabel dan metode dengan modifier private atau default ya, unspecified. Dia tidak bisa diakses oleh subclassnya, variabel atau metode yang memiliki modifier private atau default. Kemudian kelas diagram ditandai dengan garis relationship seperti itu ya. Jadi panahnya, garisnya tegas, panahnya tertutup. Ada kata kunci extend biasanya. Boleh ada, boleh tidak kata kunci extend. Itu adalah relasinya. Kemudian jika class child inherit terhadap class parent, maka child itu memiliki semua variabel dan metode yang dimiliki parent, kecuali yang private dan default ya. Private dan default itu sebenarnya tetap diwariskan, tetap dimiliki oleh child, tapi tidak bisa diakses oleh child-nya. Yang bisa mengakses private dan default itu hanya
current-nya saja, seperti itu. Kemudian, ini contohnya ya, ini contohnya. Ada kelas user, ya, kemudian ada 3 buah kelas, manager, admin, dan customer, di mana manager, admin, dan customer ini merupakan subclass dari kelas user. User itu adalah superclass-nya. Artinya, manager, admin, dan customer ini extend user. Manager, admin, customer memiliki semua variabel dan metode yang dimiliki oleh user, yaitu ID, username, dan password. Manager, admin, customer juga memiliki variabel dan metodenya masing-masing, ya. Manager dia ada variabel subordinate, ada read report, admin dia memiliki beberapa tambahan metode, customer ada add transaction, ya. Dia memiliki manager, admin, dan customer itu memiliki semua variabel dan metode yang dimiliki oleh user plus metodenya sendiri dan variabelnya sendiri. Kemudian artinya manager, admin, customer memiliki variabel plus metode milik user sekaligus variabel dan metode miliknya sendiri. Manager, admin, customer lebih luas daripada user, maka dari itu disebut extend atau perluasan. Ya, kenapa lebih luas? Karena dia memiliki semua yang dimiliki oleh user plus miliknya sendiri. Jadi pasti lebih luas, lebih lebih luas, lebih besar dibandingkan superclass-nya. Oke, itu untuk extend. Jika diimplementasikan menjadi seperti ini ya, public class user dia memiliki apa namanya, 3 buah variabel. Untuk yang manager, admin, dan customer, dia menggunakan kata kunci extend. Manager extend user, public class admin extends user, public class customer extend user. Nyatakan bahwa manager, admin, dan customer merupakan subclass dari user. Oke, relationship yang ke-6 adalah realization. Realization terjadi antara kelas dengan interface. Ya. Sama dengan kelas, interface dapat memiliki variabel dan metode. Ya, namun interface hanya bisa memiliki metode abstrak dan variabelnya itu konstanta, ya, konstanta dan metode yang abstrak. Metode abstrak adalah metode kosong tanpa body. Metode ini hanya dideklarasikan saja tanpa ada isinya, ya. Tanpa ada isi itu bahkan tidak ada kurung kurawalnya ya, tidak ada block statement-nya. Jadi setelah kurung, buka, kurung tutup, langsung diakhiri titik koma, bukan kurung kurawal. Ya, diakhiri dengan titik koma. Contohnya seperti itu, public integer get data, kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Tidak ada kurung kurawalnya. Ya, itu adalah metode kosong. Atau boleh ditambahkan kata kunci abstrak, public abstract integer get data. Sama saja. Ya. Di dalam sebuah interface, semua metodenya itu sudah merupakan abstrak method atau metode kosong. Jadi boleh ditambahkan abstrak, boleh tidak. Ya. Toh semuanya sudah pasti abstrak. Kemudian variabel yang dideklarasikan dalam interface harus public, static, dan final. Ya. Variabel yang dideklarasikan dalam interface itu harus public, static, dan final. Berarti dia adalah konstanta. Ya, sebuah nilai yang dia konstan. Ya, karena dia public dan static. Dan final juga. Oke. Realization menggambarkan interface dalam kelas diagram dengan sedikit berbeda ya. Seperti yang dijelaskan di materi interface kemarin, di materi sebelum ini ya. Dalam kelas diagram, bagian pertamanya itu adalah nama kelasnya. Tapi kalau untuk interface, bagian pertama itu adalah nama interface disertai dengan kata interface. Pakai kurung lancip ya di atasnya. Interface baru di bawahnya dituliskan nama interface-nya apa. Kemudian variabel statik ditulis dengan tanda underline atau garis bawah. Garis bawahi variabel yang statik. Atau metode yang statik ya. Semua di kelas biasa juga sama. Jika ada statik, metode ataupun variabel yang statik dia di garis bawah. Variabel final dituliskan dengan huruf kapital semua. Ya, huruf kapital semua itu berarti adalah konstan. Adalah konstanta. Maka
maka kita menggunakan panel di situ. Kemudian metode abstrak ditandai dengan tulisan italic atau miring. Metode yang kosong atau abstrak itu ditulis dengan tulisan italic, sama seperti di materi yang sebelumnya. Oke, misal ada interface iData Manager ya, memiliki DB name dan tabel name, kemudian ada metode add data, read data, update data, delete data. Kemudian ada user controller yang dia merealisasikan interface iData Manager. Ya. Maka di dalam kelas user controller itu wajib untuk mengimplementasikan semua metode abstrak yang dimiliki oleh interface iData Manager. Keterangannya, ketika terjadi sebuah realization terhadap sebuah interface, maka kelas yang merealisasi wajib mengimplementasikan semua metode abstrak yang dimiliki oleh interface. User controller wajib merealisasikan metode add data, read data, update data, dan delete data. Metode yang dituliskan miring atau italic menunjukkan bahwa itu adalah metode abstrak, sedangkan metode yang ditulis tegak menunjukkan metode konkret atau nyata. Yang di sebelah kiri user controller itu tegak dituliskan normal, ya, berarti dia adalah konkret. Sedangkan yang ada di interface metodenya miring semua, berarti itu adalah abstrak. Ya. Semua metode abstrak yang dimiliki iData Manager harus diimplementasikan menjadi metode konkret di dalam user controller. Seperti itu. Jika user controller itu tidak mengimplementasikan metode-metode abstrak milik iData Manager, atau satu saja tidak diimplementasikan, maka user controller juga harus menjadi interface. Kalau semuanya kosong ya, tidak diimplementasikan semua, maka dia menjadi interface juga. Atau jika ada yang kosong, ada yang sudah menjadi konkret ya, maka dia bisa menjadi abstract class. Seperti itu. Implementasinya bagaimana? Ya, kalau inheritance menggunakan kata kunci extends, ya, kalau realization menggunakan implement. User controller implements iData Manager. Seperti itu. Oke, itu materi untuk relationship yang ada dalam kelas diagram. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tambahan ya mengenai tadi saya sempat membahas mengenai relasi yang lebih ketat ya. Jadi dalam pemrograman jika kita menggunakan OOP dikenal istilah coupling, couple dari kata couple, berpasangan. Karena di dalam pemrograman berorientasi objek itu kita memandang sebuah permasalahan itu adalah sekumpulan objek yang saling bekerja sama satu dengan lainnya ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita bekerja sama pasti ada berpasangan, pasti akan menggunakan atau menghubungi atau berelasi dengan kelas yang lain, dengan objek yang lain. Nah, relasi antar objek tadi itu bisa jadi sangat ketat, bisa jadi kurang ketat. Itulah yang disebut dengan coupling. Ada yang tight coupling, ada yang loose coupling. Loose coupling berarti relasinya dia tidak begitu ketat. Yang tight coupling berarti dia relationnya dia sangat ketat. Nah, dari 6 buah relasi yang ada dalam kelas diagram, relasi yang paling loose coupling ya, relasi loose coupling itu adalah dependensi. Relasinya yang paling ringan. Ya, kenapa? Tadi dijelaskan bahwa dependensi tadi tidak ada kreasional atau instansiasi objek baru yang menginstansiasikan kelas yang lain, entah siapapun itu. Ya.
meskipun mahasiswa dan tugas itu ada relasi ya, mahasiswa berelasi dengan tugas, tapi nggak tahu siapa yang membuat tugasnya, ya. Bisa jadi dosen, bisa jadi, siapa terserah yang membuat tugas itu, ya. Tugas itu dikirimkan ke mahasiswa untuk dikerjakan, di metode kerjakan tugas, hanya lokal dalam kerjakan tugas saja, oke? Mahasiswa hanya punya privilege untuk menerima tugas itu dan mengerjakannya. Sudah, dia tidak bisa setelah selesai, ya sudah dikembalikan hasilnya, seperti itu, ya. Maka dari itu dia dianggap relasi yang paling, ringan, yang paling ringan, ya loose coupling, seperti itu. Ya, kemudian relasi yang lebih, berat dibandingkan dependensi itu adalah asosiasi, ya. Dia, hubungannya sudah lebih lebih ketat ya, lebih ketat dibandingkan dependensi. Di mana dia ketatnya? Ya, karena contoh tadi kan ini ya, asosiasi mahasiswa dan jurusan. Setiap mahasiswa pasti memiliki jurusan, pasti memiliki jurusan. Entah siapapun yang meng-assign jurusan itu, bisa jadi, pegawai BAK, bisa jadi dosen, bisa jadi siapapun ya, ya. Dia hanya menerima saja, hanya menerima saja. Yang menginstansiasikan jurusannya itu adalah BAK misalnya. Dia tinggal menerima, "Oke, saya menerima jurusan ini." Tapi jurusan ini akan terus dipertahankan oleh mahasiswa, karena dia akan membutuhkan objek jurusan ini di beberapa metode yang lain, bukan hanya di satu metode. Itu ada set jurusan dan get jurusan, dua-duanya membutuhkan metode itu, membutuhkan variabel jurusan, sehingga jurusan menjadi variabel global. Nah, di sini bukan hanya menerima saja sekarang, tapi dia harus menyimpan di dalam dirinya. Jadi mahasiswa harus tahu dia jurusan apa, harus tahu. Ketika ditanya, kapanpun selama dia masih menjadi mahasiswa, dia pasti tahu jurusannya apa. Beda dengan tugas tadi. Kalau tugas, setelah tugasnya selesai ya sudah, ini tugas tadi, kalau tugasnya sudah selesai dikerjakan ya sudah, lepas. Besok bisa jadi ada tugas lain, besoknya lagi ada tugas lain lagi, seperti itu. Maka dari itu, relasi mahasiswa dengan tugas dia tidak begitu ketat ya, dia sangat sangat, apa namanya, loose, ringan, sedangkan yang dengan jurusan, mahasiswa lebih ketat. Dia di level kedua. Dependensi yang di level pertama, relasinya, level keduanya adalah asosiasi, lebih ketat. Nah, yang lebih ketat lagi adalah aggregation. Aggregation dia relasinya lebih ketat. Kenapa seperti itu? Karena objek yang berelasi dengan dirinya, nah ini ya, tadi contohnya adalah mahasiswa dan e-money, ya. Objek yang direlasikan dengan dirinya itu, eee, menjadi hak milik pribadinya, hak milik objek mahasiswa kalau di sini, ya. Mahasiswa berelasi dengan e-money. Di dalamnya ada objek, ada variabel e-money, ya. Kemudian dia sendiri yang mengaktifkan, dia sendiri yang meng-create instansiasi e-money, new e-money, ya. Dan dia sendiri yang menggunakan. Jadi e-money menjadi objek, apa namanya, pribadi milik mahasiswa itu, ya. Jadi hubungannya lebih ketat lagi, lebih ketat lagi. Dia bukan hanya menerima, "Ini kamu saya kasih e-money," tapi tidak begitu. Dia juga, wajib untuk mendeklarasikan sendiri e-money-nya, seperti itu. Itu adalah agregasi. Dia hubungannya lebih tinggi lagi, lebih ketat dibandingkan asosiasi. Oke, yang lebih tinggi lagi itu adalah composition. Composition, namanya juga composition, ya. Misal,
kita memasak ya, kita memasak. Eee, Komposisi untuk memasak sebuah roti ya adalah A, B, C, D. Kalau komposisinya dikurangi, ya misal roti butuh telur, butuh tepung, dikurangi telur dan tepungnya, nggak akan jadi roti itu. Ya, mungkin jadi makanan, tapi berbeda. Ya. Nah, di sini kalau dia dikatakan komposisi, misal masak telur mata sapi, komposisinya adalah eh, telur dan juga garam misalnya. Kalau dikurangi telurnya, maka dia sudah tidak menjadi telur mata sapi lagi. Ya, nggak tahu masak apa itu. Ya, jadi eh, komposisi itu lebih ketat lagi relasinya dibandingkan agregasi, asosiasi, dan dependensi. Ya, dia eh, objek yang berelasi dengan komposisi ini, dia harus memiliki objek itu ketika objek yang memiliki itu aktif. Contohnya tadi ya, aggregation, composition. Nah, mahasiswa, kemudian smart card dan email. Mahasiswa memiliki smart card dan email. Smart card itu adalah kartu mahasiswa. Mahasiswa ketika dia menjadi mahasiswa, dia baru bisa dikatakan mahasiswa yang utuh ya kalau dia sudah punya smart card dan email. Ya, contohnya misal di Pens, kalau nggak punya smart card, nggak bisa absen. Berarti dia belum menjadi mahasiswa. Kemudian kalau mahasiswa belum punya email, dia nggak akan bisa melakukan apapun karena untuk login ke online MIS dia menggunakan apa namanya email untuk login ke semua fitur yang dimiliki oleh kampus menggunakan email itu. Ya. Belum dikatakan sebagai mahasiswa Pens jika belum memiliki smart card dan email. Berarti komposisi dari seorang mahasiswa itu adalah smart card dan email salah satunya. Seperti itu. Belum dikatakan sebagai mahasiswa yang aktif, yang lengkap jika tidak memiliki itu. Seperti itu. Maka relasinya lebih ketat lagi sekarang dibandingkan agregasi. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini, dependensi dia paling ringan, asosiasi lebih berat, aggregation dia lebih berat lagi, composition lebih tight lagi, ya. Kemudian inheritance atau generalization itu yang paling berat. Ya, karena kata kunci dari inheritance itu adalah adalah manager extend user tadi kan ya, manager extend user. Berarti manager itu adalah user juga. Memiliki semua variabel yang dimiliki oleh user dan semua metode yang dimiliki oleh user. Plus metode dan variabel miliknya sendiri. Jadi relasinya sangat amat ketat ya, inheritance ini. Jadi yang paling ringan adalah dependensi, yang paling berat adalah inheritance. Bagaimana dengan implementation? Implementation dia berbeda karena dia bukan antar kelas, tapi implementation ini hubungan antara kelas dengan interface. Ya, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk kelas diagram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.